Oke guys, kita jumpa lagi di les berikutnya. Kali ini kita ngebahas soal social anxiety. Social anxiety ini agak panjang bahasannya. Jadi saya kasih dulu asal muasalnya. Terus udah gitu saya kasih 4 tahapan kenapa kamu bisa kena social anxiety dan kamu bisa cari tahu sendiri dari situ. Dan terakhir solusinya. Stay with me guys. Sip. Guys, yang pertama ya, ini gue ngebet ya guys, soalnya banyak banget yang mesti sampaikan, banyak banget. Sebelumnya bagi yang belum subscribe dulu. Jadi bagi yang membutuhkan channel ini agar channel ini bisa tetap hidup dan terus memberikan info-info yang menarik buat kamu yang lagi kenapa. Oke, pertama saya mau ngasihin bedanya social anxiety dan social phobia. Ini jangan sampai salah ya. Social anxiety itu adalah ketika orang mempunyai masalah jika dia bersosialisasi dengan orang lain. Ya, jadi misalnya nih ada orang jalan dia jalan di sini, ada orang jalan depan. Tadinya harinya oke aja. Harinya bagus, indah, begitu dia lagi jalan, wah happy, semua senang. Begitu ada orang di depan, dia langsung aduh ada orang lagi. Deg-degan, keringet dingin, gue mesti ngapain? Gue mesti nengok ke dia, gue mesti nengok ke jalan, gue mesti negor apa enggak, gue mesti gimana gitu. Dan itu dia ngebuat dia gugup, cemas, takut segala macamnya. Apa orang itu lewat, deg-degan ya, orang itu lewat baru aduh aman, gua aman. Itu namanya social anxiety guys. Dan dia juga begitu di saat dia ngobrol sama temennya, ngobrol sama orang terdekatnya, ataupun ngobrol di depan saat meeting. Itu social anxiety. Social phobia adalah dimana jika orang tersebut sudah menghindari adegan-adegan sosialisasi. Oke, jadi dia kalau ada temennya dia ngumpet, ada orang lewat dia ngumpet, ya kan. Terus ada orang-orang makan di kantin, dia makan di meja komputernya, di meja kantornya. Dia sama sekali dia nggak mau berinteraksi sosial dengan orang lain. Itu namanya social phobia. Jadi bagi kamu yang udah kena social anxiety, jangan sampai berubah menjadi social phobia ya guys. Jadi hindarilah sifat menghindar dari keadaan sosial. Oke guys, hindari sifat menghindar. Terus ada satu lagi, agoraphobia. Agoraphobia ini kadang orang suka bingung antara agoraphobia dan social phobia. Social phobia itu muncul ketika orang tersebut berinteraksi dengan orang lain. Agoraphobia itu muncul jika ada di tempat keramaian atau public space seperti mall, persimpangan jalan, pasar, bioskop, pokoknya tempat publik lah yang orang banyak. Dia mengalami langsung ketakutan, kecemasan, dan gejala anxiety disorder seperti sesak napas, keringat dingin, kepala kelingan, jantung deg-degan, dan lain-lain. Tapi di saat ke tempat umum. Jadi kalau temennya yang datang ke rumah, dia nggak masalah. Atau dia datang berdua doang di rumah temen yang bukan tempat umum, dia nggak masalah. Itu namanya agoraphobia, bukan social anxiety atau social phobia. Oke, saya bilang tadi, yang namanya fobia itu adalah jika seorang sudah menghindari. Yang namanya disorder, makanya mereka disebut social anxiety disorder atau SAD. Disebut disorder karena disorder itu adalah jika suatu gangguan jiwa sudah menjauhkan kamu dari kegiatan sehari-hari kamu gitu, sudah menghambat kegiatan sehari-hari kamu. Itu sudah disebut disorder. Jadi nggak ada agora disorder, nggak ada. Ada agoraphobia, jadi itu orang menghindari tempat-tempat agora, tempat-tempat umum. Oke, sekarang 4 kelas. Oke, ini namanya Johari Windows guys. Johari Windows ini ada 4 ya. Ini sebetulnya versi saya. Kamu kalau search di mana-mana nggak akan ketemu. Ini Johari Windows versi saya untuk social anxiety disorder. Windows pertama adalah how do you look at yourself? Bagaimana cara kamu melihat diri kamu sendiri? Jendela kedua sebelah kanannya adalah how do you look at others? Gimana cara kamu melihat orang lain? Jendela ketiga adalah how do you look at your secret? Dan yang terakhir adalah how others look at you. Oke, ini saya bahas 4 ya. Johari Windows ini saya bahas satu-satu. Yang pertama, how do you look at yourself? Ini untuk bagi orang social anxiety, biasanya dia melihat dirinya adalah tidak pede, ada kekurangan di dalam dirinya, atau dia ngerasa gue nggak bisa bergaul kayak dia, atau gue nggak sekaya dia, gue nggak secantik dia, gue kayaknya bakalan dihiraukan, gue nggak dianggap, dan lain sebagainya. Padahal seperti yang kita ketahui sendiri, teman-teman yang kita anggap asik pun mereka belum tentu ganteng atau cakep, ya kan? Yang penting asik ngomong, enak diajak ngomong, mengerti kita,
dan itu temenan mereka. Kita nggak berteman nggak dari look, tapi itu orang menilai dari seperti itu, jadi dia nggak pede sama diri sendiri. Terus ada lagi, dia takut terlihat bodoh di depan orang. Jadi apa ya, dia tidak mau mengeluarkan diri aslinya, sifat aslinya, karena dia takut terlihat bodoh sama di depan orang. Atau dia takut di reject sama orang lain, takut dijauhin sama orang lain. Jadi takut apa sih lo sama gitu. Takut dipermalukan. Nah, ini ada dua sebetulnya sifat yang mendasar di sini, adalah dia judge dirinya dia sendiri. Dia nge-label dirinya dia sendiri. Itu yang pertama. Dan yang kedua, of course, yang kedua adalah negative thinking. Negative thinkingnya ini sangat berperan penting untuk ngebuat dia itu negatif sama dirinya dia sendiri. Jadi dia ngeliat diri sendiri udah negatif gitu. Kayak dia nggak akan bisa bergaul, dia nggak akan sembuh, gue kena social anxiety disorder. Oh my god, tangan gue keringetan nih, gue kenapa nih? Kok keringet gue banyak banget, ntar diliatin orang gimana, ntar gue malu nih, ntar gue akan bodoh gimana, ntar gue disangka penipu lagi kan, tangan gue gemeteran, my god, dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk bagi social anxiety disorder adalah how you look at others. Ini kaitannya penting sama yang pertama, guys. Jadi jika kamu mengecap diri kamu, maka kemungkinan besar kamu mengecap orang lain. Malah sebaliknya, kamu ngecap orang lain, makanya kamu ngecap diri kamu. Jadi kalau kamu ngeliat orang lain yang rambutnya berantakan, terus kamu ngeliat, ih rambutnya berantakan, nggak sisiran, kok gitu banget sih, nggak pantas deh, ya. Dan begitu kamu ke kampus misalnya, terus naik motor, begitu buka helm, rambut acak-acakan, gonggo gitu ya langsung ya, terus rambutnya kayak gonggo, lagi jalan gitu nggak kaca, rambut gonggo, terus kamu langsung nggak pede, ya kan? Cuman gara-gara kamu berpikiran, kalau gue ngeliat orang lain rambutnya berantakan, dibilang gonggo, nanti gue dibilang gonggo juga gitu, dan itu jadi membuat dia khawatir, ya. Jadi how you look at others itu berperan penting sama how you look at yourself. Jadi kalau kamu ngecap orang lain, kamu akan ngecap diri kamu. Jadi semua yang kamu ucap ke orang lain akan berbalik ke kamu. Kamu ucap apa nih? Kamu ucap misalnya orang pakai pakaian yang nggak matching adalah orang norak. Ya berarti kalau kamu pakaian nggak matching, kamu akan berpikir kamu akan terlihat norak. Oke? Orang yang gemeteran tangannya kemungkinan berbohong. Maka jika kalau kamu tangannya gemeteran, mungkin kurang tidur, mungkin belum makan, kamu akan berpikir, oh ntar gue disangka bohong nih, ntar gue disangka lagi nipu, ya, dan seterusnya. Satu lagi, ada kebiasaan dia berpikiran semua orang merhatiin dia. Jadi semua orang memperhatiin keanehan dia. Itu yang aneh, itu yang salah. Seperti yang kita ketahui, kalau kita lagi duduk di kafe, terus ada orang aneh lewat masuk ke kafe, kita paling cuma lihat, apaan sih itu orang? Begitu udah makan lagi ya kan, ngobrol lagi biasa. Kita cuma lihat sekali doang. Tapi si orang yang kena social anxiety disorder ini itu ngerasa satu kafe ngeliatin dia terus menerus setiap menit, setiap detik. Oke, which is itu nggak mungkin. Cuman itu yang dia rasain. Dan itu adalah sebuah masalah yang mesti kamu hilangkan jika kamu kayak begitu. Oke. Dan satu lagi yang terakhir adalah dia memakai logika untuk berteman. Ya, jadi cara dia ngeliat orang lain adalah dia menggunakan logikanya. Jadi dia memakai logika untuk menilai orang lain. Itu salah, guys. Berteman, saya udah bilang berkali-kali di video saya sebelumnya, berteman, pacaran itu pakai hati, bukan pakai logika. Ya, kamu tinggal ngomong sama teman kamu, wah apa kabar lo gitu, teman kamu akan datang, teman kamu akan senang, wah apa kabar gitu, senang. Udah nggak perlu pakai mikir, nggak perlu, nih kamu nggak pengen bikin kantor, kamu nggak pengen bikin restoran gitu, ini cuma berteman pakai hati. Kamu pakai hati kamu aja, hati kamu yang menilai apakah ini orang baik atau enggak, apakah ini orang asik apa nggak diajak ngomong, itu hati kamu. Jika kamu terlalu berhati-hati untuk berteman, main aman untuk berteman, orang yang mau deketin kamu juga akan berhati-hati. Ya, jadi yang tadinya misalnya kamu baru kenal orang, apa kabar lo, apa kabar gitu ya, langsung nggak mikir lah gitu ya, nggak mikir apa-apa, langsung apa kabar gitu, langsung baik gitu ya. Dan orang kan baik sama kamu, tapi kalau kamu yang berhati-hati mikir ini orang kayaknya ada maunya nggak ya, kenalan dong, ya ada maunya nggak ya gitu. Dan orang akan berhati-hati juga mau kenalan sama kamu. Karena ini orang kenapa sih kok ragu-ragu. Oke, jadi apa yang kamu lihat itu jangan pakai otak, bertemanlah pakai hati. Ingat, semua pertemanan, semua percintaan itu urusan hati, bukan urusan otak. Jangan selalu pakai otak, guys. Udah otak korup yang dipakai terus. Oke, terus yang ketiga, how you look at your secret. Pertama adalah, kamu punya nggak masa lalu
Di saat misalnya kamu masih kecil ya, kamu lagi panggung 17 Agustusan terus kamu jatuh di panggung gedubrak terus kamu malu diketawain semua orang. Jika iya, nah kamu harus menghandle itu semua. Oke, kamu harus tahu bahwa oh gue punya rahasia seperti ini. Kamu ingat-ingat lagi, kamu punya nggak masa lalu yang bikin kamu trauma untuk ngomong di depan umum, untuk bersosialisasi. Ingat-ingat itu. Terus yang kedua, kamu juga punya rahasia bahwa kamu punya anxiety disorder. Misalnya, kamu punya anxiety disorder, kamu takut kumat saat kamu lagi ngomong sama orang, dan akhirnya kamu menderita social anxiety. Karena kebanyakan dia takut ketahuan. Dia takut ketahuan gemeter, dia takut ketahuan social anxiety, dia takut ketahuan dia sibuk menahan agar social anxiety nggak kelihatan orang gitu ya. Nanti kalau dia sibuk menahan itu dan dia jadi nggak konsen untuk berbicara, untuk berkomunikasi. Dan mungkin rahasia lain seperti kamu ada panu di sini, jadi begitu kalau kamu ngobrol sama orang sini begini, oh iya, begitu orangnya jalan ke sini kamu begini lagi, iya, biar orang nggak ngeliatin sebelah sini kamu ya karena di sini ada panu gede gitu. Nah itu juga ngebuat kamu anxious, ngebuat kamu khawatir. Itu juga perlu dicatat. Jadi apa ya? Itu bagian dari secret. How do you look at your secret? Dan hanya kamu yang tahu secret kamu apa. Kamu orangnya kayak gimana? Dulu kamu pernah ngapain? Dulu kamu pernah bandel apa enggak? Kamu setia atau enggak? Kamu mantan penjahat atau enggak? Kamu yang tahu. Ya, dan bagi saya tolong jangan kamu patokin secret kamu, rahasia kamu untuk menjadi berteman ke depan gitu ya. Teman-teman saya banyak yang punya masa lalu yang tidak bisa dibanggakan. Saya pun juga punya masa lalu yang menurut saya nggak bisa banggain itu gitu. Cuman udahlah itu dulu. Sekarang gitu. Sekarang udah berubah. Sekarang udah baik ya udah gitu. Dan banyak orang kayak begitu gitu. Jadi kamu jangan perhatikan masa lalu kamu. Yang penting sekarang kamu mau ngapain. Tujuannya kamu ngapain? Kamu berteman. Kamu mau berbagi kasih gitu. Udah nggak perlu mikir-mikir yang secret kamu, rahasia-rahasia kamu. Kalau kamu punya anxiety disorder, ya inilah salah satunya cara kamu harus menghandle anxiety disorder kamu dengan cara ya pelan-pelan ngobrol sama orang, pelan-pelan menghadapi social anxiety disorder kamu. Oke, kita ke itu masuk ke solusi nanti kita bahas lagi. Terus sekarang yang keempat adalah how others look at you. Ini sebelum saya itemin aja karena nggak ada yang tahu. Ya, kamu cuma pura-pura tahu. Nggak ada yang tahu. Kamu cuma kira-kira, pura-pura tahu. Kamu nggak bisa tahu orang berpikiran apa tentang kamu. Oke, ini benar kamu nggak tahu. Kalau kamu tahu, berarti kamu sekali lagi kamu berteman pakai otak. Kamu mengira-ngira. Nah, inilah masalah utama orang kena social anxiety disorder. Social anxiety disorder disebabkan oleh how do others look at you. Dia kira-kira pakai otaknya sendiri. Ntar gue dianggap gini sama orang, ntar orang anggap gue begini. Ini masalahnya. Makanya saya bilang ini hitamin aja. Karena seriously, kamu nggak tahu orang berpikir kayak apa tentang kamu. Oke, jadi solusinya, kita masuk ke solusinya adalah nomor 1. Dari 4 tadi, dari Johari Wilus yang keempat tadi ini ya, yang ini, kamu list kamu masing-masing apa. Oke, gimana cara kamu ngeliat diri kamu sendiri, gimana cara kamu ngelihat orang lain, cara kamu ngelihat rahasia kamu, dan bagaimana menurut kamu orang lain melihat kamu. Kamu bikin list itu sendiri, kamu cari tahu sendiri kamu ada masalah di mana di antara keempat itu. Oke, kalau emang masalah social anxiety, kenapa? Kalau emang gara-gara anxiety disorder ya disembuhin anxiety disordernya. Kalau emang gara-gara rambut kamu jelek ya kamu ke salon dan lain-lain sebagainya. Atau kamu deg-degan pengen ngobrol sama cowok, ya coba dilatih terus ngobrol sama cowok. Mungkin kamu punya teman cowok, banyakin. Oke, dari list kamu bikin list dari keempat itu dan kamu cari tahu sendiri kekurangan kamu dan kamu benerin kekurangannya. Oke, itu solusi pertama. Solusi kedua adalah abaikan nomor 4, yaitu how do others look at you. Itu diabaikan aja. Just be yourself. Oke, jadi keluarnya kamu adalah kamu adalah unik, nggak ada orang di dunia ini seperti kamu, dan kamu harus ngeluarin apa adanya kamu, tanpa peduli orang lain mikir apa. Yang penting kamu senang. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, balik lagi ke jadilah alpha male atau alpha female. Alpha male itu adalah apa ya? Kalau kamu ngeliat segerombolan King Kong gorila gitu ya, ada satu gorila yang paling gede yang jadi alfanya gitu. Semua ngikut dia, itu namanya alpha male. Jadi saya nggak nyuruh kamu ketemu teman-teman bergaul, nggak,
saya nyuruh kamu bertujuan untuk membuat diri kamu menjadi alpha male atau alpha female kalau kamu cewek. Kamu bayangin kamu di SMA, ada teman kamu pasti yang menjadi alpha male. Atau di kampus, kamu punya cewek yang menjadi alpha female di kampus, oke? Yang istilahnya apa ya? Semua orang pengen ke Bandung, terus dia bilang, gue gak mau, gue mau ke Bogor aja. Dan jadi ke Bogor, pengen ikut dia semua. Dia kantin, semua ikut kantin. Dia pulang, semua ikut pulang. Ikut dong, kalau gak ada lu gak asik. Si dia adalah alpha male atau alpha female. Orang yang sebagai alpha, kamu lihat ciri-cirinya kayak gimana. Kamu jadilah dia, oke? Lihat ciri-ciri gimana, lihat cara dia bersikap. Setahu saya orang alpha itu bersikap mau-maunya dia nggak peduli kata orang, dia nggak peduli kalau dia ngelawan arus, dia nggak peduli kalau dia ngelawan tren, dia nyiptain tren dia sendiri, dia nyiptain gaya pikir dia sendiri, dia nggak ngikut kebanyakan orang, dia nggak peduli orang ngomong apa, yang penting gue happy, yang penting gue adalah gue, lo mau ikut gue silakan, lo nggak mau ikut gue nggak usah. Itu alpha, dan aku pengen kamu jadi kayak gitu, oke? Yang ketiga, yang keempat berarti, saya ingetin lagi, gunakan feeling untuk berteman. Berteman itu pakai feeling. Saya ingetin lagi ya, pakai feeling. Tinggal angkat, buka tangan kayak gini, apa kabar? Orang langsung, wah apa kabar lo? Gitu, langsung seru-seruan aja. Feeling. Kita pakai feeling, kita jangan pakai otak. Jangan pakai otak, ini bukan lagi utang. Bukan. Ini berteman. Bercanda, ketawa, pakai feeling. Udah gak usah mikir apa-apa. Ngobrol aja, obrolin apa yang gak pengen ngobrolin. Dan saya yakin jika kamu pakai feeling 100% ngobrol, teman kamu akan banyak banget. Di kampus saya punya teman kembar cewek namanya Dewi sama Sally. Itu dulu di kampus saya cewek. Itu dia bener-bener orangnya polos. Begitu masuk semester 1 tuh polos sekali orangnya. Kayak kayaknya orang nggak pernah SMA gitu. Kayak nggak pernah dikerjain orang gitu ya. Jadi kayak dia lugu terus apa kabar, baik banget sama orang, lugu kayak gampang dibohongin gitu ya. Cuman gara-gara temennya banyak banget. Dan termasuk saya juga temenan sama dia, saya ngelindungin dia biar dia nggak sering dibohongin sama orang-orang lain. Exactly, cuman poinnya adalah temennya dia banyak banget dan semua mencintai dia. Karena apa? Karena dia jadi apa adanya, dia nggak mikir guys, dia pakai hati 100%. Oke, tuh teman. Sekarang yang kelima adalah jangan takut terlihat berbeda, jangan takut terlihat bodoh. Tapi takutlah jika kamu sendirian gak punya teman. Takutlah kalau kamu terlihat terlalu berhati-hati dalam berteman. Karena yang saya bilang tadi, jika kamu berhati-hati dalam berteman, lawan bicara kamu juga akan berhati-hati terhadap kamu. Jika kamu welcome sama dia, lawan bicara kamu akan welcome sama kamu. Jika kamu kasih dia senyuman, lawan bicara kamu akan kasih senyuman. Dan obrolannya akan makin asik. Oke? Jika kamu curiga, apa-apa sama orang curiga, dan orang akan curiga juga sama kamu. Nih orang kenapa sih? Kok gini banget ngeliatin gue gitu? Ini orang kenapa sih ngeliatin gue dari bawah sampai atas? Ini orang kenapa sih kok sibuk ngeliatin dirinya dia sendiri gitu? Oke, terus yang keenam adalah fokusin semuanya ke mau kamu. Mau kamu adalah berteman, ketawa TV, ya udah, kamu keluar ketawa TV. Kamu fokus ke sana. Kamu fokus ke tujuan kamu. Kamu fokus ke orang lain. Yang itu tujuan kamu jangan fokus ke diri kamu. Aduh gue keringet terlalu banyak, gue gemeteran, bodoh amat. Lu pengen berteman, lu pengen ketawa. Oke? Itu, jangan perhatiin diri kamu, tapi perhatian tujuan kamu. Oke, kalaupun kamu jatuh ke sandung, batu, gubrak, kalau kamu niatnya apa? Niatnya pengen having fun kan, ketawa-ketawa kan sama teman-teman kamu kan, ya kamu ketawain aja diri kamu sendiri gitu. Dan mereka fine, mereka nggak akan masalah itu, dan mereka akan lupa. Serius, dan mereka nggak akan anggap kamu jatuh di jalan tuh kayak suatu yang norak, bodoh. Enggak. Ya deh. Terus ketujuh adalah kamu ke salon. Kamu mempercantik diri kamu ini untuk menambah PD kamu bagi yang nggak PD. Kamu ke salon beli baju yang bagus, kamu perawatan muka, paling cowok ke gym, benerin badannya, pokoknya begitu agar membantu kamu terlihat lebih percaya diri. Ya, atau kalau perlu ganti penampilan. Yang rambutnya panjang dipendekin, rambutnya gondrong dipendekin, rambutnya pendek dipanjangin. Oke, tumbuhin kumis. I don't know, pokoknya ganti penglihatan lah, pakai kacamata, nggak ngerti. Oke, ganti penampilan kamu, karena kalau kamu ganti penampilan, tubuh kamu begitu kamu ngaca, kamu akan jadi orang yang berbeda tanpa social anxiety. Oke, ingat tuh. Dan itu serius, ke salon
itu naikin PD kamu. Dan PD kamu lagi hancur kalau kamu social anxiety. Dan itu penting dilakuin, guys. Oke, ke-8. Jangan judging, jangan labeling. Saya bilang tadi, jangan judging orang, jangan labeling. Kebiasaan itu dibuang. Kalau kamu judging, itu akan balik ke diri kamu sendiri. Saya udah buat film soal judging di sini. Oke, apa yang kamu judging ke orang, itu kan berbalik ke kamu. Oke, kalau kamu melihat orang pakai baju biru adalah penipu, atau pakai jas adalah penipu, saja saat kamu pakai jas, kamu akan terlihat seperti penipu. Menurut kamu, menurut orang enggak. Itu kan gara-gara kamu ngejudge terus. Itu nggak boleh, guys. Oke, stop ngejudge, stop labeling orang. Oke, yang ke-9 adalah jika kamu trauma di public space. Jika kamu pernah trauma di public space, mungkin masa kecil kamu pernah dipermalukan di tempat umum, ya, caranya adalah dengan kamu mengulang kembali memori tersebut, terus kamu buat itu menjadi hal lucu. Kamu bikin jadi kartun, kamu tambahin special effect atau gubrang, atau kamu tambahin back sound seperti back soundnya Dono Kasino, teneng gubrak jatuh di panggung, wah, orang ketawa. Dan jadikan itu ketawaan gitu. Maksudnya jadikan itu hal yang untuk menghibur orang lain. Jadi apa ya, bukan hal yang memalukan kamu, tapi hal yang membuat hiburan untuk orang lain, dan orang senang, orang terhibur loh kalau dengan kejadian konyol gitu sebetulnya. Serius, jadi kamu jangan malu. Dan kamu, udah deh, itu nggak penting. Jangan dijadikan itu sebagai jangkar social anxiety kamu. Oke, yang jadi jangkar kamu ulang lagi di otak, kamu jadiin kartun, kamu ketawa-ketawain ke memori. Itu momen kamu ketawa-ketawain. Oke. Yang ke-10, sering-sering latihan keluar rumah ngobrol sama orang atau ke tempat umum di mana orang-orang banyak. Saya nggak nyuruh ngobrol dulu, saya menyuruh kamu berada di dalam satu ruangan bersama orang. Oke, mungkin kalau kamu yang tadinya menghindari orang, makan sendirian di bangku kantor, kamu mulai makan di kantin. Nggak usah ngobrol, nggak apa-apa, tapi berada bersama mereka aja dulu, ya. Jadi tubuh kamu masukin dulu ininya, aura-aura orang tuh deketin kamu dulu, nggak apa-apa. Oke, terus habis itu baru poin selanjutnya adalah kamu ngobrol sama orang. Oke, saya kasih 3 tugas di sini. Yang pertama, kamu coba, yang paling gampang adalah kamu ngobrol sama penjaga warung, ya. Kamu ngobrol sama penjaga warung, penjaga Indomaret, warung rokok, toko, saya nggak ngerti. Kamu ngobrol sama mereka, tapi ngobrol jangan beli ya. Kamu tanya, gimana penjualan hari ini, Bu? Gimana cuaca kali ini? Gimana, banyak yang beli nggak? Harga telur naik ya? Gitu ngobrol. Oke? Itu cara pertama. Kalau kamu udah lulus itu, masuk ke cara kedua. Tugas kedua adalah kamu ngobrol sama orang yang nggak dikenal di jalan. Mungkin kamu bisa nanya jalan, kamu bisa nanya cuaca, kamu bisa nanya naik bus lewat mana, kamu bisa nanya tempat ngopi di mana. Coba tanya sama orang di jalan. Kamu harus berani. Tenang, kamu nggak akan mati, kamu nggak akan diapa-apain. Tanya. Cuman jangan anak pang juga lu tanya gitu ya. Lihat dulu nih, tanya orang-orangnya ya. Jangan gelap-gelap terus tanya preman lagi mabok, parah lu. Oke? Kayak gitu, guys. Ya. Tanya sama orang di jalan. Yang ketiga adalah kamu ngobrol sama polisi. Ya, kamu ketemu polisi di jalan, kamu berhenti motor kamu dulu ke pinggir, kamu tanya polisi, "Pak, apa kabar, Pak? Gimana Pak hari ini? Udah buka puasa belum? Gitu, udah makan siang belum? Macet nggak Pak di laut sini Pak? Saya mau nanya jalan Pak." Nanya gini. Coba ngobrol sama polisi, itu tugas ketiga. Polisi ya guys, polisi banyak di pinggir jalan. Jangan alasan, jangan satpam loh. Polisi pakai seragam lengkap, kamu tanya. Kalau kamu social anxiety kamu sudah menurun, kamu akan berani ngobrol polisi. Kalau social anxiety kamu masih ngaco, kamu udah ngaco banget. Oke, dan tugas terakhir adalah kamu kenalan sama cewek atau cowok lawan jenis kamu. Kamu kenalan, gak usah nyampe dapet nomor telepon. Kenalan aja, just ngobrol di mall, di halte, di pinggir jalan. Ngobrol sama lawan jenis kamu. Oke, jika kamu sudah bisa melakukan itu, saya yakin kamu bisa menghandle namanya social anxiety. Oke, dan jangan lupa yang pertama adalah penting adalah kamu bikin keempat tadi, diagram tadi, kamu lihat yang mana yang kamu ada masalah di mana, dan coba selesaikan masalahnya. Oke, saya ngomong udah kebanyakan. See you next video. Stay cool guys.